Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Full Metal Panic. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja video intinya. Film dilanjutkan, Chidori udah mau membiarkan mereka berduaan di sana dan mau memutuskan buat pulang aja. Tapi si Rosa menyuruhnya untuk masuk, lalu dijelaskanlah siapa si Rosa ini. Karena udah tahu situasinya seperti itu, ditambah lagi menjaga si Takuma juga, jadi dia mengerti. Tapi Chidori masih mempertanyakan apakah wajar seorang lelaki sama perempuan itu satu kamar di apartemen. Si Rosa juga kagak bisa menjawab itu. Dia cuma bisa ngelak doang. Sementara itu Kalinin dibawa sama cewek berambut pendek itu untuk ditanya-tanya. Dia tidak ada niatan untuk membunuh si Kalinin. Yang ada malah si cewek itu menjelaskan tentang teroris A21 yang dulunya merekrut para anak-anak nakal buat masuk ke organisasi itu. Biar dilatih caranya bertahan hidup sama seseorang pembunuh bayaran. Dari situ mulailah berkembang dan mulai banyak yang mencap sebagai benar-benar teroris. Setelah itu si Chidori mulai menggoda si Takuma yang dari tadi senyum-senyum sendiri. Ketika dia asik-asik bicara, Takuma mulai berontak. Untungnya sama si Sagara dibikin pingsan. Di sana mereka melihat ada alat pemancar dalam tubuhnya. Alhasil tadinya mau diambil, tapi si Chidori mempunyai cara lain, yaitu memakai microwave. Pas udah dia mau pulang karena kagak ada urusan juga dengan orang-orang ini. Cuma sama si Sagara dihalangi. Bisa aja si Chidori juga diincar walaupun ikut-ikutan doang. Jadinya mereka pun berpindah tempat ke sekolahan. Tapi Chidori berulah kembali karena dia kagak ada urusan dengan si Sagara. Dia mau menelpon reporter untuk memberitahu kalau dia punya berita bagus saat ini. Si Takuma kaget kalau pemancarnya udah mereka matikan. Tapi dia yakin teman-temannya bisa menemukannya. Si Sagara juga siap bikin mati si Takuma biar kagak ribet. Cuma sama si Rosa tidak diperbolehkan. Nah dia ngobrol lah berdua. Tak lama pas Chidori balik lagi, dia diisengin sama si Takuma. Pas duduk lagi cerita-ceritalah di sana. Sampai akhirnya si Chidori pengen ke toilet dulu sama si Rosa. Di tengah jalan si Chidori iseng memberikan cerita horor kepada si Rosa yang mempunyai iman yang lemah. Ketika di kamar mandi ada yang nyerang mereka berdua. Dan Sagara juga curiga ini temennya kagak balik-balik. Taunya si Takuma menelpon rekannya menggunakan HP si Chidori. Dia ngambil pas isengin dia tadi. Jadinya orang itu minta tukeran. Si Sagara pun ikutin. Dia temui orangnya di luar. Dan di sana udah banyak banget penembak jitu. Awalnya si Sagara meminta untuk melepaskan si Rosa dulu yang kagak bisa ngapa-ngapain. Yang keduanya baru si Chidori. Nah si Sagara udah ada rencana matang buat kabur dari sana. Tapi pas udah dia jalanin rencananya, si Chidori malah melawan si Takuma. Jadinya kan si Rosa jadi ikutan. Otomatis rencana si Sagara gagal dan juga parahnya si Sagara kena basoka pula. Lalu Rosa dan Chidori mau dibawa ke markas mereka. Chidori khawatir dengan keadaan si Sagara. Sagara untungnya masih bisa menghindar dari serangan tadi. Pas ia keluar, Cruz dan Melissa datang. Mereka telat beberapa menit. Kalinin tadinya emang udah siap buat ditembak, tapi keburu pada datang si Takumanya. Takuma datang langsung ditampar karena dia tidak nurut tidak meminum obat khusus yang kakaknya berikan. Tapi dia bersyukur bisa selamat. Setelahnya dua orang itu dibawa ke penjara. Di sana mereka ngobrol lah berdua, terutama si Rosa yang ngomongin tentang kejadian hari ini. Dia sangat banyak melakukan hal-hal bodoh sampai berujung kayak begini. Padahal dia sebelumnya belum pernah melakukannya. Sementara di sisi lain Sagara dan kawan-kawan dalam perjalanan menuju ke tempat si Chidori. Di sana si Kurs merasa tindakan tukar-menukar si Sagara itu salah. Harusnya dia mengikuti nalurinya, bukan hal yang lain. Di situ mereka agak sedikit ribut hingga akhirnya mereka bekerja sama buat mencari jalan yang cepat nyampe ke tujuan. Pas dapat malah jalannya ada razia. Karena bakalan lama, Cruz langsung menerobos yang hasilnya mereka dikejar-kejar. Si Chidori juga bercerita tentang dirinya yang dulu sewaktu SMP yang masih hidup bersama orang tuanya. Selama mereka berdua disuruh buat ke kamar si Kalinin. Di sana Kalinin ditanya soal obat buat lamba driver. Kalau nggak ngasih tahu, dua orang ini bakalan jadi korban. Akhirnya si Kalinin mau memberitahu, tapi karena dia kagak bodoh, dia membodohi si musuh.
dan malah dia yang mati konyol. Sagara yang dikejar-kejar akhirnya masuk ke markas penjahatnya, beserta si Melissa yang langsung menampakkan robotnya. Para polisi auto menembakinya dan meminta bantuan dari yang lain. Kalinin beserta si gadis tadi berlari keluar menuju ke arah di mana ada kabel-kabel di sana. Hingga akhirnya mereka dipertemukan dengan robot yang sangat besar. Takuma dan yang lainnya juga ada di sana. Mereka bakalan menghanguskan mereka bertiga. Takuma juga udah sulit buat tobat. Dia diperbudak sama kakaknya sendiri. Pas mereka mau mengakhiri, tiba-tiba goncangan datang beserta Kurs dan Sagara juga datang menolong. Takuma auto berlari ke robot tersebut dan dia sedikit tertembak juga di sana. Chidori auto terharu melihat si Sagara kagak apa-apa. Si Takuma dipaksakan buat naik ke robot itu. Padahal kondisi dia kesakitan seperti itu. Karena udah masuk, Takuma siap menjalankan robotnya dan juga menginstal Lambda drivernya. Si Melissa yang mau masuk tiba-tiba kapalnya terangkat. Yang di dalam juga harus cepat-cepat keluar. Kalinin menyuruh Sagara dan kawan-kawan pergi duluan. Sementara dia nolongin kakaknya si Takuma dulu. Ketika Melissa lagi gelantungan gitu, tiba-tiba tangan robotnya menangkap robot milik si Melissa. Sagara dan kawan-kawan auto langsung keluar dari tempat itu menggunakan mobil. Cuma Melissa masih tertangkap. Dan yang lebih parahnya lagi, robotnya itu langsung dipatahkan begitu saja. Dia juga mencoba melumpuhkan beberapa robot pertahanan di sana dan juga kagak lupa dengan Lambda drivernya. Dia mengeluarkan semacam perisai gitu. Lalu mereka memutuskan buat pergi dari tempat itu setelah melihat si Takuma ini mulai berontak. Di sisi lain si Kalinin dan cewek tadi akhirnya keluar. Namun naasnya si cewek itu malah meninggal terkena besi. Dia merasa kalau robot yang sedang adiknya kendalikan itu kagak bakalan bisa berhenti. Kecuali si Takumanya sendiri mau berhenti. Di situ juga ada si Melissa yang masih untung bisa selamat. Di sisi lain Sagara masih dikejar-kejar seperti itu sama si Takuma. Di tengah perjalanan si Cruz mau mencoba sesuatu dengan cara menembak satu titik dengan senapannya. Pas dia coba ternyata lumayan terasa, langsung ada kerusakan di robot tersebut. Tapi si Takuma ini makin marah dan mereka kagak bisa terus seperti itu. Alhasil si Rosa meminta bantuan ke kantor pusat. Sagara menyarankan buat ngirim robot lagi aja, tapi harus nunggu beberapa jam dulu. Tapi ada satu robot yang bisa nyampe ke tempat itu dalam waktu 6 menit doang. Karena kagak ada pilihan, dia langsung kirim ke tempat yang udah ditentukan. Situasinya makin sulit, apalagi si Rosa tiba-tiba aja pingsan seperti itu. Lalu si Sagara juga pergi keluar untuk menjemput robot yang jatuh tadi. Sagara masih kesulitan untuk membuka cangkangnya, hingga yang di mobil pun masuk ke dalam gudang. Di sana Takuma tidak melihat si Sagara di sana. Tak lama Sagara pun datang dengan robotnya, tapi ya gitu, kagak mempan sama sekali sama robot Behemoth milik Takuma. Sebenarnya ada Lambda drivernya juga di robot itu. Terus si Chidori ini tiba-tiba aja kedinginan kagak jelas dan mendengar omongan si Rosa yang lagi pingsan. Dia tahu cara mengalahkannya. Alhasil si Chidori mencoba memberitahu si Sagara kalau titik lemahnya ada di bagian sistem pendinginnya, di mana itu bakalan menghancurkan sistem Lambda drivernya. Alhasil Sagara langsung aja menggunakan Lambda drivernya juga supaya bisa langsung nusuk. Dengan begini selesai sudah, robot beserta Takuma pun tumbang. Si Rosa juga udah terbangun kembali, lalu dia menghampiri si Takuma yang sangat amat menyedihkan. Setelah itu dia berterima kasih kepada semuanya atas kerjasamanya dan juga di sana si Rosa mengungkapkan kepada si Chidori kalau dia mulai suka sama si Sagara. Nah, apakah bakalan ada perebutan di antara mereka berdua? Singkat cerita, terlihat si Rosa sedang memperbaiki sesuatu dengan rekannya yang nampak dia mengalami kesulitan. Rosa udah kecapean seperti itu, lalu dia menuju ke ruangan istirahat. Di sana terdapat si Melissa yang lagi ngerokok sekaligus minum minuman keras. Si Rosa ikut gabung juga di sana, cuma mungkin dia lagi capek dan juga melihat si Melissa ini mabok mulu, dia marah banget sama si Melissa. Hingga mereka adu mulut saling meremehkan kerjaan satu sama yang lainnya. Sampai akhirnya si Melissa bercanda ngajak duel menggunakan robot. Si Rosanya mau, kalau kalah mereka harus telanjang keliling pulau.
Sejak kejadian itu, Shirosa langsung membuat sebuah surat pengumuman gitu dan peraturan tentang pertarungan mereka berdua. Di sana si Melissa sebenarnya cuma bercandaan doang, tapi karena Shirosanya mau ya udah, dia jabanin. Shirosa juga kagak mau kalah, dia yang kerjanya cuma duduk doang pasti bakalan bisa mengalahkan si Melissa. Setelah itu Shirosa meminta bantuan kepada si Sagara buat mengajarinya menaiki robot. Ternyata Rosa sama sekali kagak bisa anjir. Jadinya diajarin dah, tapi belajarnya itu malah kayak begitu, naik tangga aja Rosa udah lemah. Ditambah malah menumpuk kayak gitu pula, hadeh sampai sore, si Rosa baru bisa menaiki tangga doang. Pas disuruh jalan robotnya langsung oleng, dan hari itu cuma itu yang bisa si Rosa bisa. Di sisi lain terlihat si Melissa lagi minum lagi, malah dia pengen nambah lagi, dia kepikiran sama pertandingannya sama si Rosa. Padahal tahu sendiri mereka berdua itu teman dekat. Besoknya si Rosa kembali belajar. Sagara mencoba mencari cara supaya dia bisa menang dalam pertandingannya. Si Rosa merasa kalau si Sagara ini merendahkan kemampuannya. Tapi dari situ dia mempunyai satu ide. Sorenya si Melissa dan Kurs udah menunggu kedatangan si Rosa yang lama banget. Tak lama Rosa pun datang menggunakan robot yang berbeda melainkan robot yang mudah ia kendalikan. Langsung aja pertandingannya dimulai. Rosa menyuruh Melissa untuk tidak segan-segan sama dia. Sebenarnya duelnya bisa singkat ketika si Melissa bisa menembaknya dari belakang. Cuma tempat itu udah direncanakan sama si Rosa. Jadi tembakannya meleset terus. Sesekali si Rosa juga menyerang balik yang sama aja kagak kena-kena. Karena kesal Melissa menggunakan cara lain yaitu dengan mengejutkan si Rosa. Dia nembakin secara terus-menerus hingga si Rosa kecapean dikejar-kejar peluru si Melissa. Di situ ada momen sebenarnya si Melissa untuk menghabisi si Rosa. Entah kenapa itu cuma pengalihan doang yang asli berada di belakangnya. Kini Melissa dibalikin lalu dia kalah di situ juga. Melissa mengakui kekalahannya itu. Tak lama si Rosa pun datang, dia malah nangis. Mungkin dia kagak mau melakukan hal-hal semacam itu. Jadinya mereka baikan lagi di situ juga. Tapi si Kurs meminta konsekuensinya yang kalah yaitu telanjang sambil keliling. Yang kini ternyata udah kagak berlaku lagi, malah dia yang dimarahin. Singkat cerita terlihat ada bapak-bapak yang lagi megang robot. Dia adalah ayah dari Kajama. Sementara itu si Chidori membayangkan liburan musim panasnya bisa pergi ke pantai. Namun nyatanya dia cuma bisa pergi ke festival militer angkatan darat. Yang dimana di sana ada bapaknya si Kajama. Chidori kesel banget liburannya tidak menyenangkan tapi tetap dia harus menghargai undangan si Kajama. Tak lama bapaknya datang, Sagara langsung bersikap macam militer. Bapaknya itu seorang sekretaris dari Narashino. Dan merasa aneh juga Sagara bersikap seperti itu. Tempat tersebut sangat ramai, banyak yang dagang dan juga ada yang cosplay. Di sisi lain cewek-cewek yang lagi diem kedatangan seorang cowok bernama Akagi. Dia mau ikutan festival juga sebab festival tersebut ada lombanya dan timnya selalu menang tiap tahunnya. Jadi dia mengajak si Chidori buat ikut mengendalikan robot bareng dia. Cuma Chidorinya kagak mau, hal itu membuat si Mizuki kesal karena tidak dipilih. Lalu tak lama acaranya dimulai. Ini udah kayak macam festival olahraga namun menggunakan robot. Terlihat tim Narashino kalah mulu ditambah tim Nerima selalu curang. Sampai akhirnya ke pertandingan yang lain yaitu tenis meja yang mana lagi-lagi mereka licik. Hal itu membuat Sagara geram lalu dia ikutan. Dia menggunakan kostum robot biar kagak ketahuan tapi kalau sama si Chidori auto langsung ketahuan begitu. Tapi berkatnya kini si Narashino kagak jadi kalah, masih ada kesempatan. Si Mizuki masih aja gatal kalau sama cowok. Bapak si Kajama ngajak ngobrol si Sagara. Dia meminta bantuan si Sagara untuk memimpin di pertandingan akhir. Sampai sujud-sujud begitu. Hal itu membuat si Kajama kesal dan benci. Dia mempunyai ayah seorang militer tapi mengendalikan robotnya pun kagak bisa. Jadi berasa kagak guna gitulah intinya. Tak lama Sagara menamparnya karena sekretaris macam bapaknya itu sangat penting di bagian belakang layar. Jadi dimulai di situ Sagara mau membantu dan meminta untuk ikut serta juga si Kajama beserta bapaknya ini. Di sisi lain si Chidori yang lagi kesel diajakin duel robot sama si Akagi. Kalau lawannya Sagara, dia semangat. Pertandingan yang terakhirnya yaitu cuma memecahkan balon yang ada di kepala si robot.
Awalan aja Kajama dan bapaknya kagak tahu harus ngapain, jadi harus sambil nonton panduannya. Setelah itu barulah dimulai. Ini si Chidori langsung bisa anjir melawan Kajama. Tapi masih bisa ditangkis. Bahkan si Chidori ini ikut formasi gitu biar ngincer robotnya si Zagara. Cuma sayang kagak kena-kena. Dari situ mulai Narashino mengalami banyak kehilangan rekannya. Hingga akhirnya si Kajama dan bapaknya itu harus berbuat banyak. Karena mereka berdua udah bisa bekerja sama, akhirnya mereka mempunyai ide buat mengalahkan si Chidori ini. Alhasil dengan usahanya mereka berhasil memenangkan festival tersebut. Setelah tiap tahun kalah mulu sama tim Nerima, Chidori auto kesal bisa kalah seperti itu. Para tentara yang lain merasa senang timnya bisa menang. Sesudah semuanya beres mereka pun pulang. Tapi si Chidori ini masih aja pengen liburan ke pantai. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.